Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai testing jaringan, di mana materinya mengenai DNS. Apa sih sebenarnya itu DNS? Nah, DNS ini adalah Domain Name System. Nah, seperti apa proses dan cara kerja DNS dan seperti apa itu DNS, kita akan menyimak materi berikut ini. Jadi kita ketahui bahwa DNS itu adalah merupakan domain name system ya. Jadi ibaratkan seperti manusia, seperti kalau manusia lebih mudah mengingat nama. Kalau komputer lebih mudah dikenal dengan angka. Nah, seiring berkembang jaringan pesat, file /etc/host tidak memadai, maka diperlukan desentralisasi pemeliharaan jaringan. Nah, suatu sistem yang memungkinkan nama suatu host pada jaringan komputer atau internet ditranslasikan menjadi IP address atau sebaliknya. Nah, sebenarnya pada dasarnya DNS ini untuk mempermudah kita menerjemahkan dari IP ke bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang sangat kita pahami dan bisa mengerti. Nah, merupakan database yang berisi daftar informasi host, di mana format penamaan host pada internet dibuat menurut hierarki berdasarkan level domain. Nah, inilah pengertian dasar domain DNS, Domain Name System. Nah, seperlu apakah ini dalam kebutuhan kita dalam jaringan, di mana mungkin dengan protokol TCP/IP menggunakan IP address nomor ya. Jadi kalau IP address seperti dia nomor untuk mengidentifikasi setiap mesin. Manusia lebih suka sebenarnya menghafalkan nama untuk mengidentifikasi mesin. Jadi manusia lebih cenderung bisa memahami kalau dia dalam bentuk bahasa yang bahasa nama. Ketimbang dia menggunakan bahasa angka. Ya. Perlu sistem yang mengakomodasi dua kebutuhan di atas, yaitu memetakan nama ke dalam alamat atau sebaliknya. Jadi setelah ditranslator dari bahasa IP, kemudian dirubah ke dalam bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang sifatnya universal, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dalam DNS server, ketika jaringan internet belum banyak, host yang terpasang masih sedikit, pemetaan alamat ke nama dan sebaiknya dapat diletakkan pada file host di setiap host. Nah, saat ini jaringan internet sudah sangat luas ya, cakupannya sudah mencakup ke seluruh dunia. Maka tidak mungkin pemetaan menggunakan file host yang diletakkan di setiap host tersambung ke internet. Jadi karena seiring berkembangnya waktu, ya, teknologi, termasuk juga kebutuhan jaringan dan internet yang meluas, maka perlu adanya yang namanya DNS server. Untuk apa? Khusus untuk menangani pemetaan nomor menjadi alamat dan sebaliknya. Jadi dia yang membidangi atau menaungi mengenai alamat terjemahan, ya, alamat menerjemahkan dari IP ke nama supaya mudah dipahami, yakni DNS server. Di mana hierarki ya, bertingkat. Penamaan hierarki ini hierarchical namespace, yaitu sistem penamaan yang terdiri dari beberapa bagian, di mana tiap-tiap bagian atau tingkat menunjukkan sebuah kelompok yang sama. Misalnya tingkat pertama menunjukkan sifat ya, organisasi ya, penamaan ya, kode. Kalau tingkat kedua menunjukkan nama organisasi, tingkat ketiga menunjukkan departemen organisasi, dan seterusnya sehingga menunjukkan domain yang lebih kecil. Nama yang sama dapat dibedakan berdasarkan hierarki yang berbeda ya. Misalnya 3 buah mesin memiliki nama sama, yaitu jeruk. Untuk 3 buah domain yaitu uny.edu.ugm.edu.market.com, maka 3 mesin akan memiliki nama hierarki jeruk ya, .uny.edu.jeruk.ugm.edu dan jeruk.market.com. Nah, di mana penamaan hierarki diperlukan agar lebih mudah dalam ingat nama domain. Jadi
sebenarnya lumayan mempermudah kita mengingat ya. Nah, salah satunya adalah ruang domain, di mana ruang nama domain ini memiliki ruang nama domain atau namespace digunakan untuk membuat penamaan hierarki. Contohnya dibuat dalam bentuk struktur pohon ya, pohon terbalik atau hierarki. Interface tree structure dengan akar root berada di atas. Pada pohon terdiri dari 128 tingkat atau level, mulai dari level 0 dan rootnya, dan 127 level berikutnya untuk percabangan. Di mana setiap node titik memiliki label dengan ukuran maksimal 63 karakter. Setiap label ini antar node dipisahkan dengan tanda titik ya, dot. Setiap nama domain dibaca mulai dari bawah sampai level paling besar menuju ke level paling nol atau root. Nah, kita lihat hierarkinya seperti apa. Nah, nama domainnya seperti ini ya. Nah, ini dari ke bawah ya, .0, .com, .gov, .bit ya. Level satunya itu dijebarkan ke edu ya, sampai ke bawah, sampai ke level 1, 2, 3. Nah, inilah adalah hierarki ruang nama domain. Nah, bagaimana, seperti apa nama domain dan label itu dijelaskan? Seperti ini penamaan labelnya, di mana dari dot labelnya sampai dengan level 0-nya ya, di mana setiap penamaan itu diberikan label sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan etika.sti.uny.edu. Ini sesuai dengan label penamaan dari setiap level tingkatan. Nah, untuk label domain umum, nah kalau berbicara tentang label domain umum tentang penamaan umum ya, misalkan www.ilmukomputer.com. Arti kalau .com ini adalah penamaan label domain sifatnya organisasi atau komersil. Kalau edu berarti institusi atau pendidikan. Kalau gov institusi pemerintahan. Kalau INT organisasi internasional. Kemudian kalau MIL kelompok militer. NET pusat layanan jaringan. Kalau ORG organisasi sosial atau non profit. Nah, inilah extension domain yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kelompok ya, sesuai dengan kebutuhan label domain umumnya. Ini kalau label domain umum. Nah, untuk saat ini, untuk label domain baru ya, jadi kalau domain baru di Aero, perusahaan penerbangan. Jadi kalau misalkan Anda melihat website di belakangnya ada .aero, berarti dia website ini berkecimpung di bidang penerbangan. Kalau bisnis hampir sama dengan .com ya, universal. Corporation, organisasi bisnis korporatif ya. Kalau info, penyedia layanan informasi. Kemudian kalau museum, lembaga non-profit. Name, person atau individu. Kemudian pro, organisasi profesional atau individu. Nah, inilah ekstensi label domain umum yang baru saat ini. Nah, kalau umum seperti kalau negara seperti apa? Nah, kalau negara dia label domainnya adalah sesuai dengan kalau Amerika Serikat adalah USA, Inggris, UK, kemudian Jepang, GP ya, kemudian Malaysia, MY, Indonesia adalah ID, Australia AU, FR, dan lain-lainnya. Inilah contoh misalkan website atau email ya, alhat.gmail.com atau .co.id. ID-nya adalah penamaan untuk label domain negara. Nah, apa isi sebenarnya pesan daripada DNS ini adalah di mana ada dua ya, ada query terdiri dari header dan data pertanyaan, kemudian respon terdiri dari header, data pertanyaan, data jawaban, kemudian data automatik dan data tambahan. Nah, ada beberapa macam-macam record di dalam DNS. Apa saja itu recordnya? Kalau A, alamat 30 bit, panjang address-nya versi 4 ya. Kalau NS, name server, yang bertanggung jawab mengatur waktu ya. Kemudian CNI name, nama alias,
atau nama panggilan. Nah inilah macam-macam report DNS. Nah, kalau misalkan ASSR, permintaan untuk transport seluruh zona, permintaan seluruh report. Kalau AAA, ya, ini alamat untuk IP public, ya, IP public 6. Nah, contoh untuk host file. Contoh untuk host filenya seperti ini, localhost. Nah, kalau localhostnya in A, ya, berarti dia 127.0.0.1 LK elektronik. Nah, misalkan kalau kita terjemahkan dalam bentuk DNS, baik IP maupun nama, nah, seperti ini proses penerjemahan informasi. Kemudian berikutnya, seperti apa DNS itu berkomunikasi, ya? Dimana ada yang pertama adalah alamat IP, contoh udel.edu, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa IP, berarti 128.175.113.74. Kemudian di translator lagi dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami, berarti sekarang start.udel.edu. Ya. Inilah ilustrasi mengenai bagaimana DNS itu bekerja. Adapun analogi sederhana saya, misalkan menelpon, ya, koneksi telepon dari sini ke sini supaya dia bisa saling berkomunikasi dari telepon ini. Misalkan contoh anak, ya, network di, kemudian dia menelpon ke ayahnya, udel network di. Informasi yang dibutuhkan anak telepon ayah, berarti tujuannya adalah menelpon ayah. Nah, untuk ilustrasi anak, ya, kemudian menelpon ayahnya, telepon ke kakak perempuan, kemudian menyambungkan ke operator, ya, apa kode areanya. Jadi dia harus menentukan dulu kode area. Setelah itu operator menentukan kode area network, ya. Kode areanya menunjukkan 302. Kemudian direktori membantu menekan tujuannya. Kemudian setelah itu tujuan selanjutnya adalah operator memastikan terjadinya komunikasi antara telepon 1 dengan telepon 2. Jadi dia bisa saling bertukar informasi. Ini contohnya anak dengan kakak perempuan ataukah ayah. Nah, di dalam DNS server ada 3 komponen di dalamnya. Komponen DNS terdiri dari nama pasti, spesifikasi ruang nama, terstruktur dan data yang terkait dengan nama. Kemudian bagaimana penyelesaian program klien mengekstrak informasi dari server ke nama. Kemudian server nama, program server yang menyimpan informasi tentang struktur dan nama. Nah, ini adalah 3 komponen dasar yang ada di dalam DNS. Seperti nama itu, spasi nama itu terdiri dari beberapa lapisan, ya. Dimana lapisan utamanya adalah terdiri dari domain, kemudian hierarkinya sampai ke .com, kemudian sama juga ke edu, ya. Jadi dia menjabarkan satu persatu dari setiap set sehingga menjadi sebuah penamaan yang mudah dipahami dari IP. Penyelesaiannya adalah memetakan nama ke dalam alamat dan sebaliknya. Contohnya adalah penyelesaiannya pertanyaannya ke server, kemudian memberikan tanggapan. Jadi bertanya, tanggapan. Tanggapan ini dalam bentuk klien meminta penamaan. Permintaan berulang alamat IP www.google.com misalkan, ya. Kemudian itu merespon tanggapan berulang berujukan saya tidak tahu, coba aed.nextlg.com. Kemudian akan memberikan lagi informasi selanjutnya, tanggapannya. Nah, seperti inilah proses mekanisme memberikan tanggapan kepada interaktif resolusi setiap permintaan DNS server. Sampailah nanti dia mendapatkan tanggapan yang sesuai dengan yang diinginkan, misalkan seperti ini. Jadi server memberikan informasi untuk transfernya, alamat IP google.com, ternyata alamat IP google.com adalah 21.2.9.37.99.
seperti inilah mekanisme ketika proses kerja DNS bekerja, ya, dari menerjemahkan nama ke IP, baik IP juga ke nama. Nah, seperti ini. Kemudian name server, ada name server ini, proses server nama ya, data otoritatif, kemudian data change, kemudian agen, di mana berisi master utama dan zona select-nya, data change-nya, tanggapan dari server dan lain. Kemudian mencari query atas nama resource-nya ya. Nah, kemudian data yang diajukan pun ya, data mengajukan kemudian menguasai server serta dari disk komponennya ya, maupun sebaliknya. Untuk penyelesaian seperti ini, tanggapan, kemudian sama juga untuk server lanjutan, memberikan tanggapan, pertanyaan, baik juga sebaliknya ya. Jadi dia bertanya, tanggapan, tanya kembali sampai dengan penyelesaian. Nah, di dalam DNS ada juga yang blok diagram, di mana pengguna ya, penyelesaian, kemudian pertanyaan, kemudian diterjemahkan dalam bentuk asing nama servernya maupun sebaliknya. Seperti ini. Tanggapannya, kemudian diterima baru dikembalikan lagi, seterusnya. Nah, di dalam pesannya nanti berisi DNS-nya adalah berisi pesan di mana ada pertanyaan, kemudian ditanggapi ada lagi pertanyaan. Nah, di mana DNS ini bisa dilihat dari gambar berikut ya, di mana terdiri dari header bagian pertanyaan, bagian headernya di sini, kemudian bagian headernya untuk pertanyaannya di sini ya. Ada yang bagian menjawab, interrogatif, tambahan. Jadi inilah isi dari pesan yang akan disediakan oleh domain name system. Nah, ini untuk format rekaman pertanyaan, penerjemahannya, kemudian format rekaman sumber daya ya, kemudian kompresi, kemudian bagaimana contoh forward atau responnya, seperti ini hasil responnya, penerjemahannya. Ada header, ada query, di mana menerjemahkan nanti alamat IP yang sudah di ini untuk respon. Ini bagian catatan sumber daya ya, bagian sumber daya terdiri dari data yang akan diperoleh. Nah, ini untuk contoh respon query-nya. Nah, kemudian ini mengangkut pesan DNS-nya. Pesan DNS dienkapsulasi dalam UDP secara default ya. Bahwasanya pada dasarnya inilah bahasa tentang mengenkripsi dan deskripsi data, menerjemahkan dari bahasa IP ke bahasa yang mudah dipahami, sebaliknya bahasa yang dipahami dirubah menjadi bahasa IP atau bahasa. Ada juga DNS dinamis ya, antara klien halamat IP meminta, kemudian server DHCP memberikan alamat IP, terus memperbarui dalam sama server data DNS, kemudian ke file zona. Inilah proses pertukaran DNS dinamis. Itulah materi singkat mengenai domain name system. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk kita sama-sama belajar mengetahui tentang domain name system, di mana sebagai kesimpulan bahwa domain name system ini adalah merujuk pada bahasa atau penamaan alamat IP ke nama, supaya kita mudah untuk menerjemahkan alamat. Ya. Demikianlah materi singkat yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.